Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir di samping saya adalah Maggie Dias. Maggie, terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Terima kasih Kak Bayu. Waktu pulang dari sini ada kejadian aneh nggak? Alhamdulillah nggak sih. Mungkin Oke. karena udah didoain juga ya. Udah waktu ya. Oke, sejauh ini punya pengalaman mistis lagi nggak yang lain? Sering sih dulu Kak ya. Karena dulu saya pribadi termasuk orangnya sensitif akan hal-hal seperti itu. Nah, terus beberapa tahun yang lalu saya pernah aktif mengikuti kegiatan yang berbau misteri. Satu ketika saya pernah, ini saya cerita ya. Ya, silakan. Suatu ketika saya pernah penelusuran ke rumah dukun di salah satu daerah. Jadi konon katanya rumah dukun itu punya anak 5, terus anaknya itu meninggal semua di rumahnya itu. Akhirnya penelusuran. Nah, yang bikin aku tuh nggak bisa lupa tuh pas aku balik ke hotel. Kenapa? Pas aku di kamar hotel tuh aku ngelakuin kegiatan seperti biasa lah ya, aku bersih-bersih ke kamar mandi gitu ya. Nah, jadi di dalam kamar mandi itu ada shower, wastafel gitu-gitu ya. Terus aku kamar mandi itu ada tirainya gitu. Pas aku bersih-bersih, aku ngedengar suara asisten aku cewek masuk ke kamar mandi kayak ngelakuin cuci tangan atau apa gitu. Nah, karena tirainya aku tutup, aku pikir asisten aku masuk, akhirnya aku ajak ngobrol. Oh, ngobrol. Ngobrol, kita Oke. ngelakuin percakapan seperti biasa, percakapan normal. Bla bla, lu gini, akhirnya. Tapi yang bikin saya aneh, kalau saya pikir-pikir dia itu ngejawabnya tuh selalu dengan nada yang datar waktu itu. Nada yang datar, tapi suara asisten saya waktu itu. Oke, lalu? Saya nggak lihat ya waktu itu, soalnya kan tirainya saya tutup. Tutup tirai. Kita cuman ngobrol, nggak tatap muka waktu Iya. itu. Terus pas ngobrol-ngobrol, kok saya perasaan saya udah nggak enak. Pas saya buka nggak ada orang, benar-benar nggak ada orang. Terus saya keluar kamar mandi, nggak ada orang. Terus saya manggil asisten saya, nggak lama asisten saya baru masuk ke kamar, bawa makanan, gitu. Tadi Jadi padahal ngobrol. dan suaranya tuh sama percis kayak asisten saya. Jadi nggak tahu kamu ngobrol sama siapa? Saya nggak tahu itu ngobrol sama siapa, dan badan saya langsung lemes, saya langsung pucet. Tapi setelah itu nggak ada kejadian-kejadian aneh kan? Ya saya pikir apa itu aura dari saya dari rumah dukun itu gitu. Aduh. Saya pikir seperti itu. Mudah-mudahan sih nggak ngikut sampai malam hari ini ya. Kalaupun ada yang aura yang nggak bagus gitu. Aduh, jangan sampai deh. Oke, dan mudah-mudahan sih nggak kejadian lagi seperti itu ya, Ya, Maggie. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Ya, oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu pengasihan demi menaklukkan semua wanita. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rian. Silakan. Mas Rian, Ada sebuah bisikan arahkan saya untuk duduk di atas meja ini. Mas Rian kursinya di belakang Anda. Saya hanya nyaman di sini. Nggak mau duduk di kursinya. Tidak. Aduh, aku agak kesini nggak apa ya Kak? Ngeri. Oke, Mas Rian. Oke, silakan duduk di situ nggak apa-apa. Tapi kami ingin tahu apa yang mau diceritakan malam ini. Oke, saya akan menceritakan semuanya sama Mas Bayu. Untuk awal saya datang bermula di sini. Gimana? Bermula saya datang ke sini, saya ingin memenangkan taruhan dan ingin mendapatkan seorang perempuan yang sangat cantik yang direbutin oleh banyak pria.
Namun, saya melihat perempuan itu sangat cantik. Saya nekat pergi ke orang pintar untuk mendapatkan perempuan itu. 3 hari kemudian, perempuan itu berhasil saya dapatkan. Oke, apa yang Anda lakukan di tempat orang pintar itu? Saya meminta ke orang pintar itu untuk menanamkan sesuatu supaya perempuan itu bisa saya miliki dan saya dapatkan juga. Ditanam di mana nih? Di badan? Ada di badan dan juga ada di benda. Oke, lalu perempuan itu takluk. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Dan akhirnya perempuan itu sudah saya dapatkan. Kemudian dia menjadi gila. Gila, dia menjadi gila. Dan akhirnya saya membawa dia ke rumah sakit jiwa. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Saya ingin membereskan semuanya, tapi ini tidak bisa. Namun, beberapa orang sudah banyak yang tahu bahwa saya menggunakan pelet untuk memelet perempuan itu. Akhirnya dia disembuhkan. Terus? Tapi entah kenapa, Kenapa Mas Rian? Anda merasakan sesuatu, merasa terganggu, terancam, atau apa? Kenapa? Ada lagi mau diceritakan? Oke, gini deh. saya melihat dia cantik banget. Sebentar. Mas Rian mau ngapain? Mas Rian mau apa ya? Mas Rian bisa fokus dulu nggak? Cantik sekali perempuan ini. Sama seperti perempuan yang saya ingin dapatkan. Oke. Tapi saya bukan pacarnya. Iya, Mas. kamu pacar saya yang pernah saya dapatkan. Bukan, saya bukan pacarnya. Kamu Mas. jangan bohong. Hei, Mas Rian, Ya, kamu jangan bohong. gini ya. Mas Rian gini aja deh. Mas Rian tenang dulu. Mas Rian fokus dulu. Ya dia Iya, bintang dia- tamu kami. Dia belum pernah kenal sama Mas Rian sebelumnya. Iya, dia kenal. Saya pernah bersama dia. Pernah Saya kenal? pernah bersama dia. Bener, Maggie. Oh, bisa kamu mendekat untuk sini. Aku tidak akan menyakiti kamu kok. Maggie kenal. Gini, oke, Mas Rian. Mas Rian tahan dulu. Kita akan langsung ajak Mas Rian gini deh. Mas Rian, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rian, dengan tanggal lahir 15 April 1995. Sosok yang karismatik dan juga bisa mempengaruhi orang lain. Saya melihat adanya sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh Rian hingga berakibat fatal. Kesalahan tersebut kini terus menghantui pikiran Rian. Saat ini, saya membaca dari pikirannya kalau ada sosok perempuan yang membuat saya takut. Kalau Rian bisa membuat hal yang di luar batas kewajaran. Saya melihat sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Baik, silakan duduk Baik, semuanya. terima kasih, Roy. Ini partisipan kita dari pertama kali datang, dia nggak mau duduk di kursi, tapi ada bisikan yang dia bilang mengharuskan dia duduk di meja. Oke. Rian dengan tanggal lahir 15 bulan 4 1995. Rian ini melet orang, awalnya karena taruhan.
perempuan ini susah didapatkan dan incaran banyak orang, tapi didapatkan oleh Rian. Setelah dipelet, Rian ini merasa gak tahu, sering ada bisikan katanya. Tadi seperti tadi ada bisikan dan perempuan yang menjadi pacarnya sekarang gila. Oke. Orang-orang udah pada tahu kalau Rian tuh pakai pelet. Dia melakukan Oke. ritual di sana. Ada yang ditanam, ada benda dan juga di badannya dia. So, ya maksud saya, terus how Yeah. do you communicate with him? Like, Ya I mean like, you know, begini, dia ya begini. Dia cerita dari atas meja, dia ngomong, terus dia iya, coba emang ganggu. udah begini gitu ya? Iya, dia coba ganggu Maggie. Caranya gimana? Tadi dia bilang katanya kamu pacar saya gitu. Kan Dia jadi ngeliat sosok yang beda dari jadi Maggie. kayak gila. Tapi dari penampilannya saya agak kaget sih karena ini pertama kalinya melihat orang pakai kupluk di atas meja di sini. Betul, dari pertama Dan loh. dari partisipan saya belum pernah ada yang begini gitu dan Iya. okay, why? Yeah, I don't know what should I do right now, but kalau gitu, kalau lu naik meja, kenapa kita nggak naik meja aja barengan? What? Sambil dengerin dia ceritanya. Dan kita cari solusi. Ya nggak sih? Roy, Why we don't talk like this one, you know, it's like a bet. And ini ya Roy mau menyamakan frekuensi dan supaya dimensinya sama nih. tapi sebenarnya gini nih, aku bingung. Apa sih yang mau kamu sampein ke aku gitu? Kok sampai naik meja? Ada sesuatu sosok yang mengarahkan saya dan saya harus duduk di atas meja putih ini. Dan saya tidak diperbolehkan untuk duduk di atas kursi itu. Dia nggak boleh duduk di atas kursi. Kenapa emang? Kalau duduk di atas kursi kenapa? Saya harus mengikuti apapun yang diarahkan dari sebuah bisikan. Dari sosok yang bisikan saya. Tapi agak aneh sih. Jadi ini adalah sebuah bisikan untuk duduk di sini. Iya. Dia nggak boleh duduk di kursi. Saya tidak diperbolehkan untuk duduk di kursi. Dan saya harus mengikuti Oh, ya. arahan dari dia. Arahan dari siapa? Sosok yang sudah Are you memberitahukan sure? That's so crazy. Look at my legs. It's very beautiful, right? Saya mau tanya ya, Mas Rian. Ya. Bisikan itu datang karena setelah menggunakan pelet. Iya. Setelah saya menggunakan pelet itu untuk memelet perempuan itu. Terus perempuannya jadi gila gitu. Dan perempuan itu menjadi gila. Perempuan itu menjadi gila, akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit jiwa. Kemudian beberapa orang tahu saya menggunakan pelet untuk memelet dia. Dan Kak Bayu boleh nanya nggak sih? Silakan, kamu Maggie. mau duduk sini juga. Enggak, jangan. Aku pakai rok. Oke. Mas, tadi Mas maksudnya apa ya? Ngarahin pandangannya ke saya terus bilang kalau saya tuh ceweknya Mas. Iya, apa yang dilihat sih? Kamu Karena- masih ngelihat Maggie seperti orang yang kamu pikir? Karena semua wanita yang saya lihat adalah orang itu, perempuan itu yang saya ingin dapatkan. Jadi itu makanya kenapa semua wanita ingin kamu taklukin gitu. Bukan. Jadi perempuan yang sudah saya dapatkan itu meskipun perempuan itu yang saya lihat itu adalah dia. Kan udah berakhir ya. Oh ya, udah didapetin kan? Udah selesai dong harusnya. Tapi jadi Dan dia berhasil disembuhkan. Tapi entah itu semua berbalik kepada saya. bisikannya seperti apa sih? Bisikan-bisikan yang sering didengar? Bisikan yang didengar, saya harus tetap dekat perempuan itu. Dan perempuan itu tetap, entah kenapa pokoknya saya merasakan semuanya itu berbalik kepada saya. Saya sempat menggunakan benda-benda tersebut untuk mendapatkan perempuan itu. Hanya dengan senang hati saya sudah mendapatkannya. Tapi orang-orang sudah banyak yang tahu. Kalau Mas Rian pakai pelet? Iya, Maksudnya tadi gimana sih Kak? Maksudnya dia ngeliat aku kayak seperti ngeliat ceweknya gitu.
Iya, dia setiap melihat perempuan ada bisikan yang mengatakan bahwa dia harus menaklukkan perempuan itu karena yang dia lihat itu adalah perempuan yang memang dia suka, yang dia taksir waktu dia pelet. Jadi dia ngeliat semua perempuan yang dia suka nih Sama seperti ceweknya. sama seperti cewek yang dia pelet gitu. Jadi ngelihatnya itu pacar saya, itu pacar dan dia ada bisikan-bisikan yang bikin dia tuh selalu berpikir untuk melakukan itu. Kayaknya matanya tuh kayak Ngeliatin kamu tajam banget ya. Kayaknya sih memang ada koneksi dan relasi gitu. Dan dia kalau ketawa aneh deh. I'm so scared anyway. What? Kenapa dia? Ya sebenarnya perasaan takut dan serem sih di sini aku bersama dia. Saya di sini bukan untuk menghina atau membuat semacam joke untuk Iya. melucu ya, tapi saya menyamakan kalau kamu aneh, saya juga lebih aneh. Ngerti Iya. maksudnya? Ya, Roy berusaha untuk berbicara dengan bahasa kamu gitu. Dengan cara kamu. Ya, karena saya percaya semua orang yang aneh punya keunikan masing-masing dan mungkin mereka punya background dan masa lalu yang aneh, jadi bisa aneh. Dan justru saya menghormati asal dia nggak macem-macem aja. Jadi ya ini saya duduk di bersamaan dan posisi kasta yang sama. Tapi kamu memang ngelihat ada sosok gaib yang emang suka bisikin dia ya, Roy? Iya sih. Kamu dari tadi lihat dia, Maggie Diaz? Iya, nggak berhenti Coba loh. deh, Aduh, aku jadi Maggie takut. pinjam tangannya. Mau pegang nggak? Aku turun aja deh. Aduh, aku takut, Kak. Aduh, aku takut. Udah, Mas, ini kita dialingin bangku aja. Kita jangan bersentuhan deh, Mas. Roy, aku takut deh. Tapi Oh, dia takut. tidak akan ini sih menyakiti kamu. Ya udah, maksudnya kita nggak usah bersentuhan, kita ada jarak aja, please, tolong. aduh, maaf, aduh aku takut. It's like a psycho person in Kak Bayu, Japanese tolongin ya. dong. Japanese itu banyak banget Aduh, with aku the takut, sumpah. kupluk gitu, then bring the knife. Oh, jadi ada psycho Iya. di Jepang yang memang kadang-kadang melakukan hal-hal gila. Kayak tolong, pisau tolong, segala. Iya, Duduk, Mas, duduk. saya tuh mau Saya akan jagain kamu, jangan takut justru. nggak boleh panik sih Kamu biasanya. jangan panik. Malah itu yang dia mau. Kayak menyebar teror kalau kita ketakutan. Yang menyebar teror itu malah Ya, senang. kamu di sini. Apa Maggie? Roy aman nggak dia? Aman kok. Asal dia nggak bawa pisau. Tapi dia nggak lagi melawan ritual peletnya kan? Enggak. Gini deh, bahasa simpelnya, a little bit like crazy. Kayak agak bukan agak gila ya, Tapi agak setengah. Boleh duduk aja nggak, Mas? Saya nggak nyaman, Mas. dia udah ngerasa keganggu. Iya. Sorry ya Mas Rian. Duduk aja ya. Sorry Mas Rian. Mas Rian duduk ya. Mau duduk di sini kan katanya? Duduk di atas lagi boleh silakan. Dia udah ngerasa keganggu. Ini adalah perempuan yang saya dapatkan. Iya. Iya. Oke. Bukan, saya bukan pacar kamu, Mas. Yang Mas lihat itu nggak seperti yang Mas, tolong jangan ngeliatin saya Kenyataannya. terus, Mas. Pandangannya, Mas. ya. Jadi dia kesini aja. Oh, iya. Kita coba bantu. Lu pakai. Tapi Mas Rian, Copot aja biar lu bisa lari. jangan sampai dia terganggu, kasihan. Anda mau duduk di meja boleh, di kursi boleh, di sini, di atas boleh, terserah. Silakan. Lu kejar. Tapi jangan sampai dia terganggu.